Ada maksud, ada dia itu yang sampai 3 meter dalamnya. Sampai 3 meter Pak ya? Iya. Caranya kalau yang sampai 3 meter dalamnya kita butuh banyak teman. Makanya setelah kita mengambil beberapa dari dalam, kita akan kembali Ya, tutup menutupnya kembali. seperti ini. Jadi kembali ada dia. Di situ ada batang keriting juga bang. Batang keriting? Kita manjat dengan hukum kayu itu. Oh. Jadi Abang si Ben memperkenalkan batang keriting ya Bang? Oh iya, oh seperti ini ya Bang? Seperti ini. Oh jadi menjalar ya Bang? Ya menjalar memang. Ini salah satu batang keriting teman-teman, atau biasa disebut ubi hutan begitu Bang? Ini diperlukan memang sengaja ditanam bang. Ditanam? Iya. Kita berawal dari ambil bibitnya dari hutan. Oh, jadi ini yang ditanam ya Bang? Ditanam. Ini. Nah bentuknya seperti ini teman-teman. Memang kalau secara kasat mata bagi kita orang awam ini seperti tanaman liar gitu ya Bang, kayak jalar-jalar rotan begitu. Begitu. Oh, tapi ternyata berisi umbi-umbian ya. Iya, memang berisi. Ya enggak apa-apa, kita jaga dulu ya Bang ya. Ya. Tapi bisa juga kita lihat isi di dalam. Isi dalamnya Bang. Jas, kenapa burung? Nah teman-teman, sini Bang si Ben sedang menunjukkan pada kita tumbuhan keriting itu. Cara kita memulainya kayak gini bang. Kita memulainya begini untuk mencari akar isinya. Ubi-ubian tersebut ya Bang? Yang tersebut. Memang prosesnya tidak mudah bang. Kita butuh memakai waktu yang cukup besar untuk melihat isi di dalamnya. Oh seperti itu. Iya. Ini namanya kalau kami bilang upong lalit. Nah, maksudnya itu potong akar. Potong akar. Oh. Upong lalit, potong akar. Potong pakat. Potong upong pakap. lalit. Iya. Pakap. Memang prosesnya ini nggak gampang bang, karena dia dalam. Dalam sekali ya Bang ya? Dalam sekali. Kadang 1 meteran kedalaman. 1 meter? Dalamnya ini mencapai 1 meter dan mencapai 2 meter. 2 meter? Wah. Berarti memang cukup berjuang juga ya untuk sekedar makan saja ketika itu ya Bang? Iya betul. Untuk sekedar makan aja kita harus menggali sampai dengan 1 meter. Berbeda dengan ubi-ubi lainnya. Berbeda dengan ubi-ubi unggulan. Ya, yang mungkin tinggal dicabut sudah bisa kelihatan ubinya begitu ya. Kalau ini ubinya kan alami ya, dia tertancap dalam sekali di sini. Oh seperti itu. Wah, saya coba lihat dari sini teman-teman. Nah sudah mulai terlihat ya Bang ya. Sudah mulai terlihat. Ini namanya kalau kami kemali keriting. Kemali keriting. Iya kemali keriting. Yang boleh tahu Bang bedanya itu apa sih Bang dengan ubi lainnya? Apakah beda? Ya banyak yang bilang kan lebih gatal gitu ya daripada ubi keladi begitu Bang. Sebenarnya tidak. Tidak gatal ya? Tidak gatal. Buat teman-teman yang bertanya bagaimana cara mereka hidup di hutan dan kenapa mereka nyaman di hutan, ya karena inilah kehidupannya seperti itu. Mereka sudah sangat lekat sekali dengan alam sehingga tahu yang mana ubi yang bisa dimakan maupun tidak seperti itu ya. Mana yang beracun, mana yang gatal, mana yang tidak. Dan ini sudah cukup dalam teman-teman, dan kita belum menemukan ubinya. Saking dalam sekali ya Bang Eben ya. Ya, lumayan, Bang.
Ubinya ini biasanya dimasak bagaimana Bang Ijas? Ubinya ini bisa dimasak pakai periuk ya. Oh, Ya, direbus seperti direbus. biasa, seperti ubi-ubi biasa gitu ya? Ya. Prosesnya mungkin sama seperti ubi biasa, direbus atau dibakar. Ya, Bisa dibakar, bisa direbus juga. ya bisa. Tapi sayangnya tidak bisa digoreng, Bang. Oh, tidak boleh digoreng. Ya, tidak bisa. Bukan tidak boleh, tapi tidak bisa digoreng. Tidak bisa digoreng. Karena kenapa itu Bang kalau tidak bisa digoreng? Karena situasinya itu sepertinya kalau digoreng hasilnya akan gatal, megaren. Oh, begitu. Ya, megaren dia, Nah, megaren. Kalau dia digoreng gatalnya itu nggak hilang gitu. nggak hilang ya? Kalau dia direbus itu kan dia bisa hanyut ikut air rebus. Oh, betul. Jadi lebih baik ubi ini direbus seperti itu atau dibakar ya? Dibakar sebenarnya dia bukan nggak ada, tapi dia kan kering. Oh ya, kering. Ya. Itu disebut kering. Tidak boleh digoreng lagi karena pasti mungkin ada zat-zat lainnya di dalam Ya. gitu ya yang keluar sehingga menyebabkan gatal. Tidak seperti ubi pada umumnya teman-teman. Nah dari sini kita belajar dari saudara kita ini teman-teman, yang mana ubi yang bisa dimakan maupun tidak bisa di dalam hutan ini. Memang benar-benar hampir 1 meter ya Bang dalamnya. Itu aja udah 1,5 meter. Ini sudah 1,5 meter ini dan belum terlihat ya Bang. Ada dia itu yang sampai 3 meter dalamnya. Sampai 3 meter Pak ya. Iya. Oh, Caranya kalau yang sampai 3 meter dalamnya kita butuh banyak teman, oh begitu. 2 atau 3 orang. Untuk menggalinya Ya. Iya. sampai 3 orang ya. Karena nggak mungkin juga kita tahan kan, pasti tangan kita pegal juga. Oh iya iya. Benar. Jadi kita butuh gantian untuk menggalinya hingga tercapai isinya. Baik. Oh, itu ya Bang ya. Iya. Ini sudah terlihat isinya seperti ini, Bang. Ini namanya kalau kami bilang ahin keriting. Angin keriting. Ahin keriting. Ahin keriting. Ya, betul. Ubi hutan. Ya. Ahin keriting. Isi ubi. Arti ahin keriting itu adalah isi ubi keriting. Isi ubi keriting. Ya. Oke, seperti buahnya ya begitu ya Bang. Ya. Ternyata penyebarannya menyamping begitu ya. Ya. Iya. Malah seperti membuat jalur baru untuk akar ya Bang. Iya betul. Kayak akar-akar pohon begitu. Isinya ini emang tidak satu. Oh, banyak ya Ya, di dalamnya. dia bercabang. Makanya dalam satu pakat kita bisa dapat isinya yang banyak. Apalagi dalam satu batang seperti ini. Ini teman-teman, bentuk ubinya salah satu. Untuk tekstur memang lebih bergetah. Nah, teksturnya memang lebih bergetah teman-teman. Iya. Itu yang gatal itu. Yang gatal ya? Iya. Gatalnya ini terbentuk seperti lendir, Bang. Ya, lendir. Nah, ini yang harusnya direbus tadi ya untuk menghilangkan lendirnya ini. Seperti itu teman-teman. Hampir mirip seperti singkong teksturnya, hanya saja lebih bergetah atau berlendir seperti itu teman-teman. Dan memang cara masak terbaiknya adalah dengan cara direbus ataupun dibakar untuk menghilangkan lendir seperti ini. Nah, masyarakat suku pedalaman pada umumnya memang mengandalkan alam mencari jenis karbohidratnya ya dari ubi-ubi seperti ini. Selain daripada beras, karena ketika itu nggak ada beras ya Pak ya. Zaman itu nggak ada beras sehingga kita saudara kita mengandalkan ubi kariting ini ataupun ubi-ubi yang lain seperti itu. Iya. Selain ubi kariting apa ada jenis lain Bang mungkin Bang? Ada. Ada ya. Bentuknya kayak kecil-kecil ya. Ya, kecil-kecil. Bentuknya kecil-kecil ini bergantung dari tempatnya juga, Bang. Oh. Kalau tempatnya bagus, isinya lebih besar dari ini. Iya benar. Ini kan baru kalau nggak salah 3 tahun ini. 3 tahun.
baru bisa dapat ubi seperti ini ya bang. Berarti cukup lama juga nanamnya ya bang. 3 tahun. Kalau singkong mungkin sekitar 3 atau 6 bulan sudah bisa berbuah ya. Iya bisa. Ya seperti Tapi itu. kalau ini prosesnya cukup lama. Benar-benar sampai dengan 3 tahun. Nanti setelah ini apakah dia akan berbuah lagi bang ke dalam bang atau bagaimana itu? Ya, dia akan berbuah lagi. Berbuah lagi ya. Makanya setelah kita mengambil beberapa dari dalam, kita akan kembali Ya, tutup menutupnya kembali. seperti ini. Jadi kembali ada dia isinya. Oh begitu. Oke. Nah jadi teman-teman, cara untuk menjaga agar tumbuhan karting ini tetap lestari, tetap alami, setelah dilakukan penggalian akan ditutup kembali dengan tanah bekas galian tadi ya bang. Jadi induknya tidak mati dan Oh, tetap bisa bertahan selama. benar. Dan sangat masuk di akal sekali ya teman-teman ya, bahwasanya ubi keriting ini akan dibiarkan tetap terus menjalar, namun di dalam tanah ini akan ditutup kembali Ditutup kembali. dalam bentuk tanahnya agar dia bisa berbuah kembali seperti itu. Kalau kami bilang agar dia bisa benyahin. Benyahin. Iya. Oke, bisa benyahin. Benyahin. Terima kasih untuk penyampainya Bang Iben. Akhirnya kita bisa tahu ubi kariting itu seperti apa. Dan memang untuk proses pengambilannya dibutuhkan waktu yang cukup lama juga ya Bang ya. Sampai dengan proses masaknya dan didapatkan ubi kariting yang besar seperti ini. Ini yang paling besar Bang ubi karitingnya atau ada lagi lebih besar? Ada lagi yang akan lebih besar seperti ini atau maupun seperti ini. Seperti batang ini ya. Itu pun bergantung dari lokasi tempatnya. Oh, oke. Bebe. Kalau di dalam hutan mungkin lebih besar lagi ya, karena terjaga. Jadi untuk ubi kariting ini bisa tumbuh dengan lebat apabila kita kembali menutupnya seperti ini. Karena untuk proses sampai dia bisa berbuah seperti ini dibutuhkan waktu yang cukup lama. Sampai dengan 3 tahun teman-teman. Jadi itu penuturan dari Bang Siben tentang ubi kariting. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang ubi kariting atau tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam hutan. Oh, yang itu kan ubi unggulan seperti di kota-kota. Oh iya. Nah jadi keluarga Bang Siben sini juga sudah menerapkan berkebun ya, seperti itu ya, seperti masyarakat pada umum. Jadi mereka ini memiliki wawasan yang cukup baik teman-teman ya, karena mereka sudah mulai belajar menerapkan sistem berkebun ini sejak tahun 99 menurut Bapak tadi ya, penuturan Bapak tadi, sehingga diturunkan oleh anak-anak, ada Bang Iben sekeluarga untuk meneruskan untuk kehidupan berkebun. Jadi kalau kegiatan sehari-hari berkebun juga Bang Iben? Berkebun. Senang juga berkebun ya. Saya bisa lihat di sini banyak ubi-ubian, ada singkong juga di sana teman-teman. Singkong, ada keladi. Kalau sayur-sayuran di mana dapatnya Bang? Kalau sayur-sayuran ya inilah daun keladi. Daun keladi ini. Oh bisa dibuat sayur ya? Cara membuatnya sayur seperti ini. Oh batang keladi. Namun tuh prosesnya sama aja kayak Jadi ubi ini keriting. yang Gatal ya. Inilah sayurnya ya Bang, Ya, ini yang inilah dimakan. sayurnya. Jadi dia dimasak maupun ditumis Bisa. Dimasak dan ditumis. Yang penting dihilangkan dulu getahnya ini ya Bang yang ya. penting getahnya Karena dia gatal. karena dia gatal. Dan memang ternyata ubi ini cukup gatal teman-teman. Saya mulai merasakan efeknya ini. Iya, Ini efeknya sudah mulai terasa. Kayak nyeri-nyeri kan. Nyeri-nyeri, gatal-gatal begitu ya. ini lebih nyeri nih. Nah ini yang disebut Kalau itu kami bilang namanya OP. opi. Ini namanya opi. OP. Opi. Iya. Tanaman yang gatal sekali itu. Ini bukan tanaman, ini tanaman liar. Ya. Oh. Ini buat badan jadi merah-merah gitu ya Yang Bang? merah-merah. Kalau sampai lengket badan kita bisa. Nyerinya Bahaya. itu wah, lumayan. Jadi harus menghindari itu. Berarti termasuk ini juga Bang? Iya. Ini? Iya. Wow. Jadi kita harus menghindari tanaman ini teman-teman. Karena ini adalah salah satu tanaman yang menyebabkan badan kita gatal-gatal dan terasa panas. Panas-panas. Panas seperti itu. Harus dihindari. Jenis bentuknya seperti ini.
Wah, luar biasa. Jadi banyak sekali ilmu tentang kehidupan di hutan yang bisa kita dapat dari Bang Siben ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, serta mengedukasi kita semua untuk lebih mencintai alam dan mengerti tentang alam seperti itu. Oke. Seperti itu. Hasil mancing kita mau dieksekusi. Wah, sudah mau dimasak teman-teman. Jadi tadi memang sebelum menjemput saya, adik Ijas, tepatnya melihat alat pancing ya. Dan puji syukur karena mendapatkan hasil yang lumayan lah ya untuk dimasak nantinya. Ada seekor labi-labi di sana teman-teman. Mungkin saat ini akan dimasak apa tuh Bang? Kalau dimasak kami bilang di inori. Inori, Iya. di inori seperti itu. Biasanya kalau untuk labi-labi masaknya apa Bang? Paling enak gitu Yang ya? paling enaknya itu masakannya direbus. Direbus. Iya. Wah. Bisa juga direbus, bisa juga dipanggang. Oh, dipanggang juga bisa ya? Nah sekarang itu ibu sedang membersihkan labi-labinya teman-teman. Ya, betul. Namun untuk kenyamanan saya tidak merekamnya dulu. Sadis.